Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi untuk semuanya. Ini Taiwan jam 9.39. Alhamdulillah teman-teman, kerjaanku semuanya sudah beres. Mulai dari urusi pasien. Dari pagi ya teman-teman, aku sepilkan aktivitasku dari pagi di Taiwan. Intinya ini pekerjaanku sudah beres, pasienku oke, alias bu bosku ya, pasien bu bosku. Nah, sambil menunggu bu bosku di kamar mandi dan rumahnya sudah bersih glowing semuanya, sambil nunggu nyuci baju, aku sambil olahraga sepeda pancal teman-teman ya. Nah ini tidak lupa juga sambil bersolawat ya teman-teman ya. Sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Jadi sesibuk apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, jangan pernah untuk meninggalkan namanya sholat 5 waktu teman-teman. Jadi sangat mustahil banget ya teman-teman yang di luar negeri bilang tidak bisa menjalankan sholat 5 waktu ya, sesibuk apapun pekerjaan kita. Kalau kita itu ada niatan, ada tekad bulat ya teman-teman ya, insya Allah kita bisa ya, kita harus bisa mengatur waktu. Nah seperti aku ini tadi ya teman-teman ya, sebelum jam 9 tadi, kayaknya masih jam setengah 9, aku sudah selesai semua pekerjaanku. Rumahnya sudah bersih, mari kita sebelkan. Nah rumahnya sudah bersih, nah sudah rapi, dan cangkir-cangkirnya bosku yang biasa untuk bikin teh sudah aku cuci, aku keringkan di belakang, dan rumahnya sudah bersih, sudah aku lap-lap semua, jendela, pintu, sofa, dan lantainya sudah glowing. Dan sambil nunggu bu bosku di kamar mandi, tuh bu bosku di kamar mandi tuh kelihatan kan, buka tuh. Nah yang tuh, nah kamar mandi. Terus aku sambil menunggu bu bosku di sini ya teman-teman ya, aku sambil olahraga sepeda pancal. Daripada aku bengong dan pikirannya tuh melayang-layang, lebih baik aku sambil bersolawat ya teman-teman ya. Alhamdulillah tabarakallah, ini solawat ini dari aku di Indonesia loh teman-teman. Ini dari di Indonesia, aku masih di perjalanan keluar dari rumahku mau menuju bandara Surabaya itu hari Jumat tanggal 1 bulan 9 2023 ya teman-teman ya. Jam 12 kurang lebih aku keluar dari rumah di jalan raya lah intinya, menuju ke bandara Surabaya. Tuh sampai di bandara Surabaya jam 3.45 ya teman-teman ya, mau mendekati subuh. Nah di situ teman-teman aku sambil sholawat. Jadi ini di pesawat Garuda Indonesia, di pesawat China Airlines. Ini teman-teman tidak aku matiin, maksudnya tidak aku reset ya teman-teman ya, jadi masih tetap nyala. Jadi andaikan aku sholawat tinggal melanjutkan. Nah karena ini berhenti, aku nggak sholawat kurang lebih 6 hari teman-teman, karena aku lagi halangan ya, jadi dalam keadaan tidak suci ya teman-teman ya. Jadi aku mulai sholat kemarin malam. Kemarin malam tuh tanggal berapa teman-teman? Kemarin tuh tanggal 12 ya teman-teman ya. Tanggal 12 itu sholat isya, aku sudah mandi bersih, keramas teman-teman, dan mulai aktif sholawat lagi, aktif sholat isya, sholat subuh, tadi pagi sholat duha, dan aktif lagi sholawat aku lanjutin. Alhamdulillah tabarakallah teman-teman, sudah mendapatkan 7.195. Nah begitu teman-teman, jadi kita intinya dimanapun kita berada teman-teman ya, jangan pernah untuk meninggalkan sholat 5 waktu kita ya. Jadi yang bilang di luar negeri itu nggak bisa sholat ya teman-teman, itu sangat mustahil banget ya teman-teman ya. Kalau kita itu ada niatan bisa teman-teman atur waktu ya teman-teman ya. Jadi intinya gini teman-teman, aku sepilkan walaupun aku tuh sholatnya di kamar sini sempit. Nah ini lihat kan, buka pintu udah jedar, di tempat sholatanku sempit banget. Jadi kalau pintunya ini nggak aku kunci teman-teman ya, terus jendela ruang tamu ini buka, otomatis kalau anginnya kenceng nih bisa buka sendiri dan bisa kejedak kepalaku, pernah teman-teman ya. Nah disinilah, ini adalah kamar pertama kali aku datang dari Indonesia teman-teman. Pertama kali aku di sini tidurnya teman-teman ya. Nah ini sebenarnya kamar tempat belajarnya bosku teman-teman. Nah karena sudah nggak dipakai, belajarnya ganti di luar ya, di sini teman-teman aku sepilkan. Nah, sekarang bosku belajarnya di sini mau belajar pengacara, teman-teman. Magang jadi pengacara. Nah, jadi otomatis aku di sini ya pertama kali datang, karena dulu tuh di kamar yang ada spring bednya itu dipakai yang ART orang Taiwan Talu, teman-teman. Sama aku bersama 18 hari lah ya, karena
ngajarin aku lah, intinya seperti itu, digantiin aku ganti orang Indonesia itu. Dan akhirnya sementara aku tidurnya di sini. Dan kenapa aku kembali ke sini lagi ya, setelah orang Taiwan tuh udah pulang teman-teman, aku di kamar yang ada spring bednya itu. Dan sekarang aku kembali lagi ke sini karena 1 bulan sekali kamar yang ada spring bednya, kamar sebelah itu dipakai mamanya bosku teman-teman. Karena mamanya bosku sekarang kan sudah tua, intinya sering sakit, jadi udah ada 5 tahun ini tinggalnya tuh operan gitu loh ya, pindah-pindah gitu. Maksudnya 1 bulan di rumah bosku, 1 bulan di rumah adiknya bosku yang cowok. Begitu. Jadi aku tinggalnya di sini. Jadi aku menetap di sini teman-teman. Dan ini aku sepilkan kamarku serasa toko teman-teman, seperti ini. Nah, jadi walaupun aku di Taiwan tetap bisa menjaga sholat 5 waktuku. Kalau keluar dari rumah itu bisa pakai jilbab, nggak dimarah sama bos. Dan dulu tuh aku sembunyi-sembunyi teman-teman kalau mau sholat tuh. Jadi sampai ditanya sama mamanya bosku, kamu tuh mandi ya setiap siang gitu. Aku enggak gitu kan, aku wudu teman-teman. Aku ngomong cuci muka, cuci tangan saja gitu. Lama-kelamaan teman-teman, aku tuh jujur, orang muslim, orang Islam itu harus menjaga sholat 5 waktunya. Jadi aku harus sholat. Dan saat aku pakai jilbab di sini tuh ulang tahun teman-teman, di sini 6 bulan ya, 6 bulan. Aku masuk jadi TKW Taiwan tuh 2013 bulan 3. Di sini 6 bulan aku pakai jilbab sampai saat ini nggak dimarah sama bosku. Justru aku pernah terjatuh saat diajak jalan-jalan keluar kota sampai pingsan teman-teman, karena buru-buru kitanya mau cepet makan di restoran teman-teman. Kita kan tidurnya di hotel ya, jalan-jalan keluar kota. Terus aku pas nggak pakai jilbab tuh kebetulan tuh aku jatuh sampai pingsan sambil mupu bosku di taman Hualien teman-teman. Katanya bosku justru gini, Mini mungkin Allah kamu tuh marah, katanya kamu kan biasanya pakai jilbab, nih tadi kok nggak pakai, katanya kan buru-buru cepet-cepet gitu loh teman-teman. Katanya bosku, ini Mini buruan, Mini cepet mau sarapan nih, bentar lagi ditutup, bentar lagi waktunya habis apa gimana gitu. Ya udahlah, daripada ribet-ribet aku kan nggak bawa jilbab yang instan itu, dan jeda cari-cari ini dompet lah apalah, kelamaan ya teman-teman. Ya udahlah aku cabut lah sambil mupu bosku, tapi aku pakainya pakai sopan teman-teman, pakai rok panjang ya, dan pakai kaos hitam panjang juga gitu loh ya, bukannya nggak sopan walaupun nggak pakai jilbab gitu loh. Terus akhirnya aku terjatuh itu hari Minggu, tepatnya tuh tanggal 11 bulan 10 kalau nggak salah ya. Itu di taman hari Minggu aku sampai pingsan, lututku berdarah, terus gigiku depan yang kiri itu sampai patah sedikit teman-teman, bibirku tuh sampai berdarah semua juga. Terus sempat terjatuh kedua kalinya saat di hotel ya teman-teman ya. Aku saat mau mandi pagi-pagi itu spontan saja, ternyata kordennya tuh korden jendela kamar mandi belum ketutup gitu teman-teman. Aku buru-buru nutup, ternyata bosku itu berendam malam itu nggak dibuang airnya. Nah aku kira itu keramik teman-teman, karena keramiknya warnanya hitam, dan air kalau kepancar dengan apa teman-teman, listrik gini ya teman-teman, dia lampu lah, kayak sama gitu loh, kayak sama lantai. Terus aku tuh pancat, ternyata itu air, dan aku terjatuh di situ, kepalaku kejedok sama teman-teman, jendela, terus terjatuh, terlempar, intinya jatuh berkali-kali teman-teman. Terus mungkin itu dalam keadaan aku sudah nggak pakai baju ya. Mungkin kalau bosku tuh nggak teriak, nggak kedengaran, mungkin aku pingsan di situ. Kepalaku sudah mulai pusing, mataku berkunang-kunang, aku pegangi pakai tangan 2. Terus bosku tanya ke aku, Mini kamu lagi ngapain, katanya. Terus aku ngomong lah, intinya tanya seperti itu bosku. Padahal itu tidur sama bosku tidur pulas loh, kedengaran kenceng banget. Kalau itu jendela hotel Hualien itu nggak tebel, mungkin kepalaku sudah pecah, aku terlempar di luar, atau aku pingsan ngambang di dalamnya air untuk berendam itu tadi teman-teman ya. Nah jadi di luar negeri itu taruhan nyawa teman-teman. Jadi di saat kalian mempunyai pasangan yang kerja di luar negeri, selagi pasangan kalian tuh benar-benar berjuang demi keluarga, hargailah, karena perjuangan di luar negeri itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Pertaruhan tuh nyawa. Nah kayak naik pesawat pas aku mau balik ke Taiwan ya, ini teman-teman ya, mau balik aku sambil sholawat ini teman-teman ya, sampai di sini masih belum aku matiin, jadi aku lanjutkan. Itu teman-teman, itu tepat hari Sabtu tanggal 2 bulan 9 2023 tuh teman-teman. Itu pesawatnya sempat agak goyang teman-teman ya, karena ada taifong teman-teman. Nah itu kalau nasib kita nggak baik itu taruhan nyawa gitu loh teman-teman ya. Jadi benar-benar ke luar negeri itu taruhan nyawa teman-teman ya.
Jadi sempat goyang-goyang gitu teman-teman. Terus ada kabut juga. Nah, seperti itu. Jadi hargailah perjuangannya orang yang benar-benar berjuang demi keluarga kita, entah itu wanita atau laki-laki ya teman-teman. Intinya tidak aneh-aneh lah ya. Intinya uang benar-benar dipulangin, tetap ingat keluarga, tetap ingat tujuan, hargailah. Karena perjuangannya benar-benar taruhan nyawa teman-teman. Nah pada akhirnya teman-teman aku tuh terjatuh, terus aku duduk cantik sambil megang kepala. Bosku tuh tanya ke aku 2 kali ya. Pertama aku nggak bunyi gitu loh. Terus bosku teriak lagi, Mini kamu lagi ngapain, kenceng. Terus aku tuh jadi keinget, kedengeran gitu loh. Kayaknya tuh kayak mau pingsan teman-teman, sakit banget. Bayangin lututku aja masih balutan perbanan berdarah. Terus aku pingsan tuh hari Minggunya ya, tanggal 11 bulan 10 kayaknya ya. Terus paginya aku terjatuh lagi itu. Terus aku ngomong terjatuh bosku tuh langsung ngomong amidopo gitu teman-teman. Mungkin tuh kalau orang muslim tuh kayak menyebut astagfirullah apa ya Allah ya, nggak tahu apa masa Allah, aku nggak paham teman-teman. Intinya seperti itu. Terus aku akhirnya duduk merenungi nasib teman-teman, sesakit inikah aku gitu loh. Terus akhirnya ya udahlah, itu kejadian yang kedua kali teman-teman aku terjatuh. Kalau 2019 bulan 1 ya, itu Pasuro teman-teman, itu tergelincir juga di pegunungan teman-teman, yang Mingsan, pegunungan Taiwan. Saat jalan-jalan biasanya tuh tidak pernah diajak jalan ke situ sama bosku, bukan di tempat itu. Nah itu tempatnya tuh kayak turun gitu loh teman-teman. Untungnya nggak terjatuh dalam jurang teman-teman. Aku tuh ngerem pakai sepatu teman-teman. Aku banting ke kiri, otomatis bu bosku biar nggak sakit gitu loh. Kalau banting kanan kan aku nindih bu bosku sakit. Terus ada jalan raya gitu loh. Terus bosku langsung lari menarik kita berdua teman-teman ya. Jadi kita tuh ditarik dari belakang sama bosku. Bosku kan di belakang gitu. Tahu kita jatuh langsung lari kenceng bosku. Terus akhirnya yang sakit tuh lututku yang kiri, pakai celana jean lepis tuh loh teman-teman, pensil itu sampai tembus berdarah, itu yang kiri. Kalau yang jatuh di Hualien keluar kota itu yang kanan. Jadi lututku yang kanan ini sudah kayak apa ya teman-teman, benar-benar sakit gitu loh. Kalau aku tuh salah taruh atau salah duduk tuh sakit banget. Jadi kalau belum tulangnya tuh bunyi jedak gitu, belum bisa berdiri, aku kesakitan gitu loh. Apalagi pernah terjatuh juga 2 kali di kamar sebelah ya, kamar satunya bukan ini. Saat aku ambilin uang, mau ada orang servis mesin cuci, temennya bosku mau kesini karena aku mau ngitung uangku lah, ada uang koin kan, bosku belum ngasih uang gitu loh, takutnya nggak cukup gitu. Ternyata temennya bosku tuh datang ngantarin uang gitu. Aku tuh buru-buru terjatuh. Nah itu terjatuh ya teman-teman, setelah aku jatuh itu tadi, jatuh di yang Mingsan pegunungan, jatuh di saat itu tadi di hotel, aku jalan-jalan keluar kota diajak bos itu berliburan, terus terjatuh lagi di kamar, dan keduanya lagi jatuh lebih parah lagi di depannya TV ruang tamu. Itu ada mamanya bosku, buru-buru mau mengangkat telepon, ternyata aku itu terserimpat kabel teman-teman, kabel depannya TV, jatuh sakit sampai nggak bisa berdiri. Terus akhirnya setiap aku duduk salah taruh kaki lututku tuh aku itu teman-teman nggak bisa berdiri, kesakitan kalau belum tulangku bunyi gitu. Nah ini teman-teman, aku keserimpet ini, kesandung lah ya, sandung ini di sini, ini dulu posisinya taruh di sini, terus ini telepon rumahnya. Aku buru-buru mau mengangkat, saat itu bosku yang telepon. Nah aku terjatuh sedak gitu teman-teman, bengkak itunya kakiku, lututku, dan yang yang punggungku yang kiri ini dah pernah bengkak juga teman-teman, terseleo gara-gara ngangkat bu bosku mau ke kamar mandi, mau naik ke atas ini loh teman-teman. Aku sepilkan ya di sini, nah di posisi sini nih, nah kan naik ini ya teman-teman. Bu bosku tuh kalau marah itu badannya dibikin berat 2 kali lipat teman-teman. Jadi seperti ini cerita kehidupanku nyata teman-teman. Jadi kenapa aku sampai kerja ke Taiwan sedangkan aku dulu sudah mempunyai usaha sendiri teman-teman, di bidang baju, sepatu, sandal, tas, aksesoris, dan lain-lain ya. Jualan sayur fresh hasil bertani sendiri dan kulaan di pertanian, dan jualan sembako lengkap di rumah, dan jualan juga selingan sore kalau nggak keliling pagi, kalau sore nggak keliling seperti pagi, jualan sepatu, sandal, tas
dan sayur itu tadi ya teman-teman. Aku tuh jualan menu, lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka gorengan, aneka jajan anak-anak seperti itu. Nah, kalau Ramadan menjelang lebaran, aku jualan lengkap jajan lebaran. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi aku kreditin, aku cashin, aku setorin. Jadi intinya aku dulu tuh dengan modal yang sangat receh banget bisa menjadi lebih dari receh teman-teman. Modalnya tuh berapa? 50.000, itu pun bukan uangku sendiri, uangnya tante, DP-an baju harga 75.000, setelan atas bawah. Sampai sekarang aku masih apa ya teman-teman, masih terniang-niang apa baju itu warnanya apa, warnanya pink garis-garis, bawahnya celana, harganya 75, di DP tanteku 50.000. Dan banyak juga yang lainnya order-order, dan aku tidak mempunyai modal. Anakku usia 1 tahun, yaitu tahun 2008 sampai 2012 teman-teman aku menjalankan usaha sendiri itu ya. Dari nggak bisa apa-apa sampai bisa mewujudkan cita-cita. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi kakakku kan beli tanah di rumah Pak Deku ya teman-teman ya, dan anak Pak Deku itu kan sakit. Jadi tanahnya itu belinya nggak langsung cash semuanya gitu loh teman-teman, kayak nyicil gitu loh. Kadang minta uang 2 juta, 3 juta, sekian-sekian. Nah seperti itu akhirnya dicatat ngumpul gitu. Dan setidak-tidaknya teman-teman aku juga bisa membantu walaupun sedikit ya teman-teman. Jadi bisa membantu saat itu beli tanah di rumah Pak Deku itu teman-teman, tapi paling banyak wangi masku alias kakakku. Dan bisa mewujudkan rumah impian yang pertama, lantai 1, lantai 2 rumah samping, depan jalan raya strategis. Itu juga sebagian ada uang aku berkarir ya, kayak apa, jalankan usaha itu tadi teman-teman. Dan uang saat aku masih muda gadis kan, ibuku tak kasih uang gitu dibeliin mas-masan teman-teman, kayak perhiasan gitu loh ya. Jadi itu terkumpul sampai ke bawah aku nikah, dan pada akhirnya dijual. Aku bikin rumah impian pertama sebelum jadi TKW Taiwan, atau sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah itu teman-teman. Begitu ceritanya teman-teman. Jadi saat aku direndahkan orang, dihina orang 2017 bulan 12 atas kerjaanku, TKW, kerjaan kamu tuh babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, pangkat kamu apa, kamu itu kelas teri, jangan melawan kelas kakap, rupa pas-pasan, dan lain sebagainya teman-teman. Dan menganggap aku ibaratkan tai atau tinja yang sudah diinjak-injak pakai kakinya, yang sudah tidak ada harganya lagi. Seperti itu, tapi aku jawab singkat dan padat saja. Jawabanku, alhamdulillah mbak, apapun pekerjaanku, berapapun gajiku, yang penting halal, barokah, aku bisa membuat keluargaku bahagia. Sebenarnya aku ya sudah punya rumah sendiri itu tadi teman-teman. Sebelum jadi TKW Taiwan, lantai 1, lantai 2, rumah samping, depan jalan raya. Jadi kayak makan, itu bisa tanam di tanah sendiri. Tidak harus beli kayak beras, sayur, kayak kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan lain sebagainya. Pokoknya sayur-sayuran ya. Intinya nggak usah beli, cuma beli tahu, tempe, lauknya gitu saja ya teman-teman. Terus intinya tidur tidak harus kepanasan, tidak harus kehujanan, tidak harus pikir kontraan. Dan ternyata saat itu temanku yang menghina aku tuh 2017 bulan 12 rumahnya masih ngontrak teman-teman. Jadi kita tidak boleh menghina atau merendahkan sesama atas dasar apapun, entah dari segi fisik, materi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena apa? Di atas langit itu masih ada langit, dan yang kita rendahkan, kita hina, belum tentu rendahan, belum tentu hina. Belum tentu pula kita bisa lebih baik dari yang kita rendahkan, kita hina. Oke teman-teman, jadi intinya aku bersyukur atas kerjaanku sebagai TKW, intinya dibilang babu, gajiku berapa, punyaku apa, pangkatku apa, dan lain sebagainya seperti yang aku ceritakan itu tadi teman-teman. Aku bersyukur atas kerjaanku, atas aku ditakdirkan menjadi seorang TKW. Alhamdulillah, tabarakallah teman-teman, aku selain bisa nyenangin diriku sendiri, nyenengin keluargaku, anakku, saudara-saudaraku, dan setidak-tidaknya juga aku berjuang untuk keluarga kecilku, walaupun pada akhirnya rumah tanggaku kandas, aku tetap semangat, tetap bersyukur, tetap ikhlas menerima takdir dan menjalani takdir yang Allah berikan kepada aku gitu loh teman-teman. Intinya alhamdulillah tabarakallah aku bisa menyenangin sesama juga teman-teman, berkat aku jadi TKW Taiwan. Selain aku bangkit kembali, selain aku bisa mencapai cita-citaku satu persatu kembali, selain aku juga tetap bisa menjalankan usahaku di Indonesia kembali, aku tetap bisa nyenengin semuanya. Jadi paket lengkap dengan cara aku bikinkan tabungan kotak amal seperti ini. Nah, aku ini bikin banyak teman-teman, ada 15 tabungan. Terutama tetap kedua orang tuaku dan tabungan mertua atau ibunya mantan suami. Nah, ini biasanya 1 tahun sekali aku bongkar teman-teman. Nah, 1 tahun sekali aku bongkar itu aku bagikan puasa teman-teman ya. Jadi puasa Ramadan menjelang Lebaran tuh aku bagikan.
Gitu, ceritanya seperti itu teman-teman. Nah, ini ada 15 tabungan, pertama tetap kedua orang tuaku, dan kedua mertua atau ibunya mantan suami. Dan ketiga aku anakku, keempat tabungan kotak amal, dan ada juga tabungan berbagi rutin. Alhamdulillah tabarakallah teman-teman. Kalau tabungan kotak amal ini biasanya ya dibongkar 1 tahun sekali. 15 tabungan aku bongkar ya teman-teman. Ya teman-teman maksudnya gitu. Kalau yang tabungan berbagi rutin itu enggak aku tabungin, tapi aku ambil dari rezekiku yang aku dapatkan teman-teman. Jadi berbagi rutin tuh terserah aku, suka-suka aku kapan mau berbagi, sekiranya ada uang longgar dan ada dana ya udah dibagiin. Jadi aku nggak mau teman-teman nyuruh teman-teman untuk donasi, untuk sumbangan dan lain sebagainya. Aku lebih baik menabung dengan caraku sendiri ini teman-teman. Kalau ingin berbagi untuk janda tua, duda tua yang nggak bisa kerja atau sakit, donasi masjid, donasi musola seperti itu. Nah seperti itu teman-teman ya, ini caraku di Taiwan bekerja seperti ini, mengatur jadwal. Jadi selain semangat untuk mengejar dunianya, tetap semangat untuk mengejar akhiratnya, karena hidup hanya sekali teman-teman. Jadi semua orang itu mempunyai salah, kilap dan dosa lah, dengan cara yang tidak sama saja gitu loh. Intinya seperti itu. Aku bukan wanita yang suci, bukan wanita yang sempurna, tidak mempunyai salah, kilap dan dosa. Justru itulah aku mempunyai salah, kilap dan dosa, masih berlumuran lah intinya. Disitulah aku tetap ingin bercita-cita bisa menjadi yang lebih baik lagi, dari yang tidak baik aku rubah menjadi lebih baik lagi gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Dan sekarang aku lebih suka berkoleksi kayak emas gitu. Alhamdulillah sudah aku bawa pulang cuti itu teman-teman, kurang lebih aku bawa pulang 2 laci ya teman-teman. Ternyata di sini di Taiwan masih ada 3 emas Taiwan 9 bulan 24K teman-teman, masih ada 4 teman-teman ya, kotaan. Kalau yang koleksi 2016-19 sudah aku bawa pulang cuti 2 kali teman-teman ya. Ini kan aku 2003 ini cuti yang ketiga kalinya. Aku ambil di kontrak keempat, sudah kerja 18 bulan teman-teman. Kurang 18 bulan lagi udah finish kontrak. Dan kemarin tuh bosku ngomong kalau aku tuh mau diperpanjang jadi tanpa batas kayak penduduk Taiwan gitu loh teman-teman. Katanya nanti bos bantu perpanjang ini kalau kamu mau, jadi kamu kayak penduduk Taiwan gitu. Nanti bisa beli rumah di Taiwan Mini katanya bosku. Terus aku diam saja. Terus bosku mungkin mikir Mini apa nggak mau dengan tawaranku gitu loh. Kayaknya bosku tuh berharap aku tuh tetap masih bekerja di sini teman-teman. Terus bosku akhirnya nengah-nengahi aku gini teman-teman, apa kamu mau menjalankan bisnis lagi di Indonesia Mini katanya. Terus aku jawab belum tahu bos, kata aku gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Walaupun aku statusku di sini sebagai TKW alias babu ya, kerjaanku maksudnya. Kalau status wanita mandiri teman-teman ya. 2021 bulan 1 aku resmi jadi wanita mandiri. 2006 aku nikah bulan 5, 2007 bulan 3 aku mempunyai anak 1 tahun kemudian ya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu, ini kisah nyataku. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman kira-kira dalam hidup gitu ya. Direndahkan orang tidak akan tumbang, tidak akan menjadi sampah, dan disanjung orang tidak akan terbang atau menjadi rembulan. Kira-kira seperti itu dalam hidupku. Jadi direndahkan orang tuh sudah biasa, dihina orang sudah biasa, ditipu dibohongi orang juga sudah biasa. Dan gara-gara aku jadi TKW Taiwan teman-teman yang belum tahu ya, gara-garanya kenapa aku jadi TKW Taiwan, tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang setelah 1 tahun aku habis mewujudkan rumah impian pertama, lantai 1, lantai 2, rumah samping depan jalan raya. Yaitu 2011 bulan 5 aku bikin rumah, 2012 bulan 4 aku tertimpa musibah gara-gara para nasabah mantan suami. Dan aku semangat bangkit bayarin hutang orang ratusan juta rupiah. Dan sudah selesai nih, intinya singkat cerita saja sudah selesai gitu ya. Tapi itu sebelum aku jadi TKW Taiwan, ibu mertua rela menjual truk satu-satunya, rame untuk materialan teman-teman, layani materialan gitu orang bangun. Nah, aku bangkit kembali dan sudah bisa menabung, sudah menyiapkan uang untuk beli mobil. Aku kira cuti kedua aku rujuk dengan rumah tanggaku, dengan suamiku. Aku kira rumah tanggaku akan baik-baik saja, ternyata sebaliknya. Dan padahal aku sudah siapkan uang untuk beli mobil teman-teman ya. Karena pikiranku lah, bukan perkiraanku. Pikiranku 2019 kan aku kontrak kedua, terus balik lagi kontrak ketiga. Pikirku uang jatah mobil sudah ada, terus uang yang di sawah-sawah orang seperti ini ya teman-teman, karena digade-gade gitu loh teman-teman ya. Selain itu tadi nggarap sawah yang kakak beli dan aku sedikit ya ikut
ngasih uang walaupun cuma sedikit ya teman-teman. Selain sawahnya sendiri, maksudnya kan aku nggak di sawah punya saudara-saudara seperti ini. Andai kan buat beli cash sendiri sudah dapat teman-teman ya. 5 orang gitu. Ada yang 60 juta, ada 22 juta, 15, 20 sekian ya. Oke, ada 35 juta dan sekian. 54 juta dan lain-lain. Intinya buat beli cash sendiri udah dapat lah, tapi nggak apa-apa membantu saudara 5 orang teman-teman ya, selain untuk menjalankan bisnisku gitu. Oke teman-teman, dan pada akhirnya aku sudah siapkan itu uang, ternyata uangku dibawa temanku. Nah ini orang Semarang, Jawa Tengah, Kota Mijen. Nah gara-garanya tuh aku mau kirim uang ke toko Indo, dan toko Indo tuh nggak bisa teman-teman. Nah akhirnya temanku ini aku anggap adik di Taiwan menawarkan jasanya membantu. Ternyata nggak dimasukkan di ATM tujuanku teman-teman. Justru dimasukkan di ATM adiknya dengan alasan ATM hilang blak blak blak, dirampok orang lah apalah gitu di jalan katanya. Nah katanya ibunya kan stroke. Padahal niatku tuh baik teman-teman. Temanku mau cuti nikah ya, aku rencana mau ngasih uang ibunya juga dulu tuh, kasihan gitu karena temanku ini udah aku anggap adik, dan ya intinya udah aku anggap adik lah, kayak keluarga gitu. Nggak taunya seperti ini. Tapi alhamdulillah tabarakallah teman-teman, sebelum temanku cabut dari Taiwan ya, tuh aku minta dapat 66 juta. Jadi kurang 200 juta jalur aman teman-teman ya. Nah sudah dibantu bosku, dikasih uang 35.000 NT setara 17,5 juta untuk ngurusi. Begitu teman-teman. Jadi dah ada pertanggungjawabannya, ada tanda tangan hitam di atas putih, bukti-bukti semuanya ada di tanganku, difotokopi berwarna. Sama polisi disuruh fotokopi berwarna gitu teman-teman. Nah begitu ceritanya teman-teman, sebenarnya persediaan untuk beli mobil. Dan ini uangnya 3 orang teman-teman. Uangku, uangnya tante mantan suami, uangnya temanku orang Ngawi. Jadi 66 juta ini seharusnya uangku teman-teman. Karena aku yang keluarin uang, ini aku kasihkan temanku orang Ngawi. Gitu ceritanya. Jadi uangnya temanku Ngawi itu, yang uangku sekarang kurang 200 juta di temanku Semarang, Jawa Tengah, Kota Mijen ini teman-teman, yang 50 juta uangnya temanku Ngawi, yang 150 juta uangku pribadi. Kalau uangnya tantenya mantan suami 38,5 juta sudah aku ganti pakai uangku pribadi, dan kebetulan itu alhamdulillah tabarakallah rezekiku lancar teman-teman, tidak pakai uang gaji, aku jalankan usaha. Jadi langsung aku bayarkan ke tantenya mantan suami, aku bayar 2 kali kalau nggak salah ya itu saat itu. Alhamdulillah. Jadi dibalik Allah memberi cobaan tuh, Allah juga memberi hikmah yang terindah teman-teman. Jadi jangan berprasangka buruk pada Allah. Kenapa kita sudah berbakti kepada Allah, menjaga sholat 5 waktu, sudah bersodakoh, intinya sudah berbakti kepada kedua orang tua juga, kok masih diberi cobaan ujian yang tiada henti gitu loh. Nah berkat adanya cobaan ujian yang Allah berikan kepada kita itu teman-teman, itu tandanya Allah sayang pada kita. Semakin Allah memberi cobaan yang besar, semakinlah kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah tuh sayang pada kita, dan Allah tuh maha tahu teman-teman. Allah tuh memberi ujian pada umatnya bukan di luar batas kemampuannya. Karena kita tuh mampu, kita bisa, Allah memberi cobaan. Kalau itu kita bisa lolos, berarti kita lolos ujian gitu loh teman-teman ya. Jadi tetap kita jangan putus asa, tetaplah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, Sang Pencipta kita teman-teman. Karena hidup, rezeki, maut, jodoh itu hanya Allah yang menentukan. Tugas kita hanya bisa berdoa, berusaha, selebihnya tetap Allah yang menentukannya. Kita cuma bisa merencana, Allah yang menentukan gitu loh teman-teman ya. Jadi rencana Allah tuh lebih indah daripada rencana kita. Kita rencana gini, Allah rencana begitu ya, seperti itu. Intinya jangan lelah lah, intinya tetap tanam kebaikan teman-teman ya, intinya seperti itu. Nah aku bisa ngomong seperti ini karena aku sudah mengalami tentang kehidupan teman-teman. Jadi di posisi dimanapun sudah aku alami, jadi aku tidak munafik ya teman-teman ya. Jujur aku saat tersakiti, intinya saat mantan suamiku dulu benar-benar sayang banget sama aku pun begitu, takut kehilangan intinya, karena aku demi mantan suami berjuang sampai ke Taiwan, walaupun pada akhirnya rumah tanggaku juga kandas. Itu ya teman-teman,
Intinya aku dulu ya juga menjadi istri yang solehah, berbakti, menjaga sholat 5 waktuku, dan sempat juga aku frustasi teman-teman, frustasi. Aku nggak menutupi gitu loh, nggak munafik ya. Aku sempat frustasi, kedengaran aku dibikin begini, aku sudah kerja capek-capek, bayar utang ratusan juta, masih dikitin. Intinya seperti itu ya. Tapi kita walaupun sudah cerai tetap bersilaturahmi baik antara keluarga, saudara, kedua orang tua kita, tetap sambung baik lah intinya, nggak ada namanya dendam musuhan ya teman-teman ya. Itu aku dulunya tidak mau merespon cowok teman-teman ya, tidak mau berkomunikasi dengan cowok tanpa saling mengenali, maksudnya cowok luar gitu loh teman-teman ya. Cowok luar itu cowok yang tidak kita kenali sebelumnya gitu loh. Itu aku jadi mau merespon walaupun itu lewat HP teman-teman. Itu sudah dosa juga teman-teman, nggak boleh gitu ya. Disitulah Allah benar-benar murka ke aku juga teman-teman, memberi ujian yang sangat besar. Disitulah aku sadar bahwa tidak boleh balas dendam yang sama, tidak boleh balas dendam yang salah lah teman-teman. Akhirnya benar-benar 2021 bulan 1 tuh resmi cerai ya teman-teman aku. Terus 2021 bulan 12 tanggal 15 aku benar-benar sholat tobat teman-teman. Sholat tobat intinya ya benar-benar lah mengakui apa yang aku lakukan tuh salah. Balas dendamku caranya salah. Dan aku cukup berdoa apabila aku masih ada jodoh laki-laki yang tepat untuk aku, sisakan satu saja. Aku tidak minta ganteng karena fisiknya, kaya karena materinya. Aku cuma minta ganteng karena hatinya, kaya karena imannya. Begitu teman-teman ceritanya. Terus real kisah nyataku jarak 18 hari kalau nggak salah ya. 2022 bulan 1 tanggal 3 hari Senin tepatnya. Aku dipertemukan laki-laki yang tepat sesuai harapanku. Agamanya bisa melebihi aku juga. Dan walaupun aku sempat mengira itu awalnya tuh modus, ternyata tulus teman-teman. Dan aku lihat masih sekota juga, dan ternyata orang yang sering menjalankan ibadah haji, ibadah umroh. Disitulah aku benar-benar bersyukur gitu loh teman-teman ya. Mungkin ini yang Allah berikan kepada aku nih tepat gitu loh teman-teman ya. Laki-laki yang tepat gitu loh ya. Dan Allah mendengarkan permintaanku. Jarak 18 hari teman-teman ya. 2021 bulan 12 tanggal 15 aku sholat tobat. Intinya benar-benar aku nangis. Apa salahku, apa dosaku, apa kilapku, aku minta maaf. Ya entah itu aku sengaja atau tidak ya Allah. Apabila aku masih ada jodoh, aku hanya minta satu permintaanku. Laki-laki yang tepat, tanggung jawab, agamanya bisa melebihi aku, itu saja teman-teman. Yang bisa aku jadikan panutan, yang bisa membimbing aku, itu saja. Aku tidak minta yang lebih-lebih. Ya seperti itu. Tidak minta harus ganteng fisiknya, kaya materinya. Cuma minta ganteng karena hatinya, kaya karena imannya. Tapi alhamdulillah teman-teman, sama Allah diberi paket lengkap. Begitu teman-teman. Ya itu teman-teman cerita kisah nyata dari aku. Walaupun aku sudah tidak bersama mantan suami, aku tetap sayang. Sayang sebatas apa ya teman-teman ya, kayak saudara gitu loh ya. Jadi intinya sudah mempunyai jalan masing-masing. Mantan suamiku sudah mempunyai calon, dan aku sendiri sudah kenal dengan laki-laki yang benar-benar tulus kepada aku. Tidak memandang dari segi fisikku, materiku, tidak mandang dengan apa ya teman-teman, dengan harta, dengan fisik lah intinya seperti itu. Menerima aku dengan apa adanya, bukan ada apanya. Disitulah aku luluh, disitulah aku mulai membuka hati. Walaupun sebelumnya pernah membuka hati, tapi membuka hati untuk orang yang salah ya teman-teman ya. Dan sebenarnya sih apa ya teman-teman ya, kayaknya dulu tuh kayak apa ya, intinya kayak cuma apa ya teman-teman, merasa hatiku kayak berontak gitu saja teman-teman. Kalau yang sama yang ini, yang saat ini benar-benar aku niati dengan lillahi ta'ala teman-teman. Jadi kalau memang ini jodoh yang terbaik untuk aku, laki-laki tepat untuk aku,
untuk apa ya teman-teman ya, cinta karena Allah Ta'ala, ya udah aku jalani gitu loh ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau aku dibilang sama mantan suamiku sayang nggak? Sayang, sebenarnya aku sayang, sangat menyayangkan banget. Karena apa? Karena kita sudah berkeluarga selama 15 bulan. Dan gimana lagi ya teman-teman ya? Memang bukan aku pilihannya gitu loh. Walaupun mantan suamiku sempat tidak bersama dengan wanita yang menghancurkan rumah tanggaku. Nah, karena mantan suami itu tidak sewajarnya teman-teman, bukan sekedar seneng-seneng biasa gitu loh, intinya dengan kayak main apa ya teman-teman, pelet gitu loh. Ceweknya itu kayak memperalat lah intinya, bisa dilihat teman-teman, setelah sudah tidak sama aku, intinya wanita itu dengan mudahnya meninggalkan. Berarti kan cuma karena ada maunya gitu loh. Jadi mantan suami itu sebenarnya baik, orangnya baik, penyayang, keluarga. Aku akui teman-teman. Jadi kadang tuh walaupun aku sudah tidak bersamanya tuh saat ingat bersamanya atas kebaikannya dia, apalagi dulu aku sempat kecelakaan mau nikah kurang 5 bulan teman-teman, itu mantan suamiku menyelamatkan nyawaku teman-teman. Kalau mantan suami dulu juga pingsan, kita berdua mungkin sudah tidak bernyawa. Nah, jadi aku tidak ingat di saat mantan suami tidak baik ke aku ingat di saat mantan suami baik ke aku. Jadi sebenarnya sih beratnya berat sih teman-teman ya, aku cerai itu sebenarnya hatiku juga berat ya. Ya karena mantan suami maunya begitu ya, apa boleh buat gitu loh. Aku sebagai wanita, aku yang berjuang ternyata digituin, dan mantan suami minta kita sudahan, ya udahlah ya. Berat teman-teman, sebenarnya berat. Ada anak, sudah mempunyai rumah sendiri, antara keluarga baik, saudara baik, itu sebenarnya berat. Bukannya aku tuh seneng terus cerai, terus mau cari laki-laki, blak-blak-blak gitu, enggak. Benarnya berat. Karena aku walaupun sempat sudah cerai dulu teman-teman, itu aku masih sempat mempertahankan kalau memang jodohku balik ke aku. Tapi dengan aku tetap baik sama mantan suami intinya bilang ke aku jangan mengganggu kehidupannya lagi. Ya udahlah, pada akhirnya aku coba untuk membuka hati untuk orang lain gitu loh. Jadi kalau saat ini aku intinya mau dengan suami lagi, ya semua keluarga harapannya seperti itu, kita bisa baikan lagi karena ada anak. Intinya ada yang bilang lebih baik diperbaiki dan demi anak lah intinya. Jangan pernikahan itu cuma demi anak teman-teman. Jadi kalau kita merasa tidak ada kebahagiaan, apalagi mantan suami mungkin gak bahagia sama aku, ya buat apa gitu loh ya. Kasihan, batin kita tersiksa gitu loh teman-teman ya. Ya sebenarnya kasihan anak gak berdosa jadi korban. Ini sekedar bercurhat saja teman-teman ya. Ini keluhan, curhatan kata hatiku ya. Jadi aku tidak menyalahkan mantan suamiku 100%, enggak. Ya karena laki-laki ditinggal bertahun-tahun, berjuang, gak dekat istri ya teman-teman ya. Dan ada orang yang mengganggu dan tidak sewajarnya itu wanita ya mengganggunya, bukan sekedar biasa saja mengganggunya, ya akhirnya terjerumuslah seperti itu. Benarnya sangat sayang banget aku, jujur aku sangat sayang, sangat menyayangkan lah intinya ya. Apalagi ibu mertua, kedua orang tuanya tuh baik. Aku cuti ini pulang cuti 2023 bulan 8 tanggal 5 itu teman-teman aku datang ke rumah ibu mertua atau ibunya mantan suami 2 kali loh teman-teman. Hari Sabtu tanggal 12 bulan 8 2023 terus aku datang. Tujuannya tuh sebenarnya sih aku mau ziarah makam kakek neneknya yang baik sama aku tuh teman-teman. Tapi aku dalam keadaan tidak suci, jadi tidak bisa. Ya udah kita silaturahmi saja. Itu aku nginep 1 malam ya. Terus minggunya tanggal 13 bulan 8 2023 aku pulang. Karena anakku juga biar senang teman-teman. Dan aku datang lagi itu Sabtu tanggal 26 apa 28 ya teman-teman. 26 teman-teman. 26 bulan 8 2023. Itu aku sambil belanja ya. Barang-barang yang aku bawa ke Taiwan, oleh-oleh lah intinya. Itu sambil ziarah makam neneknya, kakeknya mantan suami, pamannya, saudara-saudaranya intinya ya, buyutnya juga, 2 makam.
Maksudnya 2 tempat makam yang tidak sama gitu loh teman-teman. Kalau makamnya kakeknya mantan suami, neneknya, pamannya kan di belakang masjid. Kalau yang buyutnya ya kakek nenek buyut lah intinya. Terus tante nih yang sudah meninggal, siapa lagi saudara-saudaranya itu ada di makam barat rumah dekatnya sawah gitu. Nah, Bali Boto apa mana nggak tahu namanya. Apa Balungjaran situ. Di situ. Dan hari Jumat tanggal 1 bulan 9 2023 malam jam 12 aku tuh ke bandara Surabaya karena hari Sabtu tanggal 2 bulan 9 2023 jam 7.05 aku harus terbang transit ke bandara Jakarta dan jam 14.40 terbang ke bandara Taiwan Taoyuan itu sekitar sampai Taoyuan jam 21.15 PM teman-teman. Dan ibu mertua juga datang pagi menjelang siang teman-teman datang ke rumahku impian yang kedua lantai 1 lantai 2 down finishing lantai 1 itu teman-teman datang ke situ intinya ya nangis teman-teman intinya tetap berharap sebenarnya aku tuh tetap bisa jadi menantunya gitu dan bapak mertua juga pernah ngomong ke aku saat di makam kan ngantarin aku di makam intinya ibu kamu tuh pengennya tuh punya menantu kamu punya anak kamu Kat kan aku panggilannya Kat gitu di Taiwan ya Ikat di rumah kalau di Taiwan Mini ya Kat dikasih menantu siapa-siapa tuh nggak mau katanya sebenarnya nyesek banget gitu loh ya nyesek banget melihat kedua orang tua mantan suami melihat kedua orang tuaku apalagi melihat anakku anak yang nggak berdosa jadi korban jadi sebenarnya jadi TKW itu bukan cita-citaku teman-teman apalagi jauh dengan keluarga apalagi sampai rumah tanggaku kandas gitu loh bukan keinginanku juga gitu loh ya karena aku berjuang ke Taiwan demi bayar hutang ratusan juta rupiah itu habis itu inginnya merubah nasib bukan merubah pikiran dan di sini hampir 11 tahun tuh teman-teman real aku nggak pernah namanya ambil cuti pribadi liburan jadi sepenuhnya uang aku pulangin untuk kebutuhan anak paling jatah ibu mertua setiap bulan itu karena apa ya teman-teman intinya aku berterima kasih lah karena aku berterima kasih merawat anakku gitu ibaratkan bantu beli sayur lah sedikit-sedikit karena aku di sini cuma tenaga pahitan tenaga ya uangnya dibagi-bagi untuk biaya anak sekolah juga banyak ya teman-teman ya walaupun tidak seberapa setidak-tidaknya aku bisa mengasih ibu mantan suami rutin setiap bulan dan kalau ada rezeki gitu seneng gitu loh teman-teman bersyukur gitu loh kedua orang tua aku sendiri justru nggak pernah aku kasih teman-teman bukannya nggak aku kasih ya uang sepenuhnya udah aku masukkan di ATM ibuku tapi ibuku tuh nggak mau ambil nggak sembarangan ambil jadi semenjak uangku dipegang ibuku 1 tahun itu terwujud rumah impian yang kedua dan aset-aset yang di tanah kayak untuk saudara-saudara untuk gade-gade itu teman-teman alhamdulillah lah ya 5 tempat kalau panen juga bersyukurlah alhamdulillah ada hasilnya gitu loh. Dan andaikan untuk beli cash sendiri sebenarnya sudah dapat teman-teman tapi nggak apa-apa. Bantu saudara daripada hutang ke bank, harus mikir bayarin tiap bulan bayarin bunga, bayarin bank ya. Kalau pakai uangku